Apakah kalian masih ingat krisis minyak pada tahun 1973? Pada saat itu, negara-negara Arab yang tergabung dalam OPEC melakukan embargo terhadap negara barat. Akibatnya, harga minyak melonjak drastis dan banyak negara mengalami krisis energi. Menariknya di sini, Indonesia justru diuntungkan karena pada saat itu Indonesia masih menjadi negara eksportir minyak. Tapi sekarang situasinya sudah berubah. Indonesia bukan lagi eksportir, melainkan importir. Jadi pertanyaan di sini, kalau konflik Iran, Israel, Amerika meluas dan berkepanjangan, apakah Indonesia masih aman? Dalam video ini, aku akan jelaskan skenario strategi keamanan energi Indonesia dengan melihat pengalaman krisis 1973 dan kondisi kita hari ini. Dalam studi hubungan internasional, ini sering disebut sebagai masalah antara supply dan demand, yang mana ketika pasokan global terganggu, negara yang bergantung pada impor akan menjadi yang paling rentan. Dan disitulah posisi Indonesia sekarang. Tapi jangan khawatir, di sini aku akan membagikan 7 skenario strategi keamanan energi Indonesia. Strategi pertama, dan ini yang paling krusial, adalah membangun cadangan energi nasional. Kenapa ini penting? Karena dalam kondisi krisis, negara butuh semacam buffer, bukan bufferan. Buffer untuk menahan guncangan pasokan. Di level global, negara-negara maju yang tergabung dalam International Energy Agency punya standar yang cukup jelas. Mereka wajib menyimpan cadangan minyak minimal setara 90 hari. Tujuannya sederhana. Kalau pasukan globalnya terguncang, mereka tidak langsung panik seperti negara yang satu ini, China. Pelajaran ini datang langsung dari krisis minyak pada tahun 1973, di mana banyak negara barat mengalami kelangkaan energi karena tidak punya cadangan yang cukup. Bahkan dalam praktik modern, cadangan ini benar-benar digunakan loh. Misalnya saat Perang Teluk 1991 atau saat gangguan pasokan global seperti badai di Teluk Meksiko pada tahun 2005 dan konflik Libya pada tahun 2011. Negara-negara anggota IEA melepaskan cadangan minyak mereka ke pasar untuk menstabilkan situasi. Sekarang kita lihat Indonesia. Cadangan BBM kita masih relatif terbatas. Hanya sekitar beberapa minggu. Pemerintah memang menargetkan peningkatan hingga sekitar 3 bulan. Tapi secara realistis, ini masih tahap awal. Artinya, kalau terjadi gangguan besar di pasar energi global, Indonesia belum punya bantalan yang cukup kuat. Strategi yang kedua ini intinya sederhana, yaitu jangan bergantung pada satu wilayah atau satu negara saja. Dalam geopolitik energi, ketergantungan seperti ini bisa berubah menjadi alat tekanan politik. Negara eksportir bisa menggunakan energi sebagai senjata untuk mempengaruhi negara lain. Kita bisa lihat contohnya dalam konflik Rusia dan Ukraina, ketika pasokan gas ke Eropa terganggu. Banyak negara langsung mengalami krisis karena terlalu tergantung pada satu sumber. Pelajaran ini sangat relevan untuk kita. Selama ini, sebagian besar impor minyak kita masih bergantung pada kawasan Timur Tengah, yang notabene-nya merupakan kawasan rawan konflik. Karena itu, Indonesia perlu menyebar sumber impor ke berbagai wilayah seperti Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin. Langkah ke arah ini sebenarnya sudah mulai dilakukan oleh Pertamina. Tapi secara struktur, ketergantungan itu masih cukup tinggi. Jadi, diversifikasi ini bukan cuma soal ekonomi, tapi soal keamanan nasional juga. Selain diversifikasi sumber impor, negara juga harus mengurangi ketergantungan pada satu jenis energi, terutama minyak. Setelah krisis 1973, Jepang melakukan transformasi besar. Mereka beralih ke gas alam, energi nuklir, dan meningkatkan efisiensi energi. Hasilnya, mereka tetap bisa tumbuh meskipun tidak punya sumber daya energi yang besar. Indonesia sebenarnya punya peluang yang sama. Kita bisa mendorong biofuel seperti B40 atau B50,
gas alam domestik, dan energi terbarukan seperti surya dan angin. Masalahnya, transisi ini masih berjalan lambat. Padahal dalam situasi krisis global, negara yang punya alternatif energi akan jauh lebih bertahan dalam menghadapi krisis ini. Dalam banyak krisis energi, negara tidak hanya fokus pada suplai saja, tapi juga menekan permintaan. Contohnya, pembatasan kendaraan, pengurangan konsumsi BBM, dan kampanye hemat energi. Kalau kita tarik ke Indonesia, kebijakan seperti pembatasan BBM subsidi atau dorongan transportasi publik sebenarnya bagian dari strategi ini. Karena kalau konsumsi tidak dikendalikan, berapapun tambahan pasokan akan tetap cepat habis. Energi bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal hubungan antar negara. Setelah krisis 1973, Jepang tidak hanya mengubah kebijakan energi, tapi juga memperbaiki hubungan dengan negara-negara Arab. Karena dalam dunia energi, kepercayaan itu penting. Dan menariknya, kita bisa lihat contoh konkretnya sekarang. Beberapa waktu lalu, Duta Besar Iran untuk Indonesia justru datang ke rumah Yusuf Kala, bukan langsung ke pemerintah inti. Dalam pertemuan ini, Iran menyampaikan kondisi negaranya, termasuk korban sipil akibat konflik, dan mereka berharap dukungan dari Indonesia, terutama dari dunia Islam. Bahkan ada pembahasan soal kemungkinan Indonesia menjadi mediator dalam konflik ini, meskipun tetap bergantung pada persetujuan semua pihak yang terlibat. Nah, ini menarik. Kenapa Iran memilih bertemu dengan Yusuf Kala? Secara sederhana, ini menunjukkan bahwa dalam konflik besar, kepercayaan itu tidak selalu dibangun lewat jalur resmi negara. Kadang justru lewat tokoh yang dianggap lebih netral, lebih fleksibel, dan punya rekam jejak dalam mediasi konflik. Dalam studi hubungan internasional, ini sering disebut sebagai diplomasi jalur kedua atau track to diplomacy. Artinya, komunikasi tidak selalu lewat pemerintah, tapi lewat aktor non-negara yang punya pengaruh. Dan Indonesia sebenarnya punya keunggulan di sini. Kita tidak terlalu berpihak secara ekstrim, punya hubungan baik dengan banyak negara, dan punya tokoh yang dipercaya dalam konteks perdamaian. Tapi tetap ada batasnya, karena pada akhirnya keputusan energi dan geopolitik tetap ditentukan oleh negara, bukan individu. Jadi strategi diplomasi ini penting, tapi harus didukung oleh kebijakan negara yang jelas. Karena dalam situasi krisis energi global, yang menentukan apakah suatu negara dapat akses energi atau tidak, bukan hanya harga, tapi juga hubungan politik. Masalah utama Indonesia sekarang adalah konsumsi tinggi, tapi produksi terus menurun. Akibatnya kita menjadi negara importir. Pemerintah memang menargetkan peningkatan produksi, tapi tantangannya besar, seperti ladang minyak sudah tua, investasi tinggi, dan regulasi yang belum stabil. Kalau produksi tidak naik, ketergantungan pada impor akan terus terjadi. Dan dalam situasi konflik global, ini adalah titik paling terlemah. Strategi terakhir yaitu memperkuat kilang dalam negeri. Selama ini Indonesia mengekspor minyak mentah tapi mengimpor BBM jadi. Karena itu, proyek kilang seperti RDMP dan GGR menjadi penting. Tujuannya untuk mengurangi impor dan memperkuat ketahanan energi. Tapi ada satu catatan penting, kilang hanya mengelola, bukan menghasilkan minyak. Artinya, kalau bahan bakarnya masih impor, ketergantungan tetap ada. Jadi, strategi ini harus berjalan bersama dengan peningkatan produksi. Oke, kita bisa lihat ya, sejarah sudah menunjukkan bahwa krisis energi bisa mengguncang dunia. Tapi sekarang kondisinya berbeda. Dulu Indonesia adalah eksportir, sekarang importir. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah krisis itu akan terjadi, tapi apakah Indonesia cukup siap ketika krisis itu benar-benar terjadi? Kalau kalian punya strategi yang lebih jitu dari 7 strategi saya ini, tolong komen ya. Terima kasih.